Santiago Garcia, atau biasa disapa dengan sebutan Pope, adalah veteran yang kini bekerja di Biro Keamanan Swasta. Tugasnya mencari gembong gangster di Meksiko. Pope bekerja sama dengan polisi lokal untuk mencari jaringan narkoba milik Lorea. Namun misi itu selalu saja gagal. Lorea selalu berhasil kabur dari penyergapan. Pope memiliki informan bernama Yovana yang diselundupkan ke dalam gangster Lorea. Sayangnya pada suatu hari, Yovana tertangkap di markas Lorea ketika akan menjemput adiknya yang terpaksa bekerja untuk gangster itu. Beruntung Yovana bisa melarikan diri, namun adiknya ditangkap oleh polisi. Hal ini membuat Yovana marah. Apalagi Yovana tahu jika Pope juga terlibat di dalam misi itu. Pope menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud menangkap adik Yovana. Dia menegaskan jika hanya mencari Lorea dan markasnya yang diduga tersimpan banyak uang. Setelah mendengar penjelasan Pope, Yovana mengaku telah mengetahui keberadaan markas itu sejak lama. Pope jelas kecewa sebab tak menyangka Yovana merahasiakan hal itu darinya. Setelah berdiskusi cukup panjang, mereka berdua sepakat untuk saling bekerja sama. Yovana akan memberitahu markas Lorea dan Pope harus membebaskan adiknya. Tak hanya itu, Yovana juga bercerita bahwa dia pernah ditugaskan Lorea sebagai perantara pengiriman uang dari luar ke dalam markas Lorea. Yovana tahu jika Lorea menyimpan uang sekitar 75 juta dolar. Mendengar jumlah uang itu, Pope sangat terkejut. Pope yakin jika markas Lorea akan dijaga dengan sangat ketat. Sebab itu dia akan meminta bantuan dari teman-temannya untuk melakukan operasi. Pope mendatangi William. Sejak pensiun dari dunia militer, William bertugas sebagai motivator di sebuah sekolah militer. Dia tak pernah terlibat misi apapun lagi dan hanya menceritakan pengalaman-pengalaman hebatnya kepada para prajurit muda. Setelah Pope bercerita kepada William tentang misi penangkapan Lorea, William yang merasa sudah tua ingin mengajak Tom si ahli strategi. Dia berpikir jika Tom pasti dapat merencanakan misi dengan taktis dan sangat strategis. William juga mengatakan bahwa dia akan ikut serta di dalam misi jika Tom juga menjadi bagian dari tim mereka. Setelah mendengar saran dari William, Pope kemudian mendatangi Tom. Sejak berhenti sebagai tentara, Tom bekerja menjadi sales perumahan mewah. Namun karirnya tak begitu bagus, padahal kebutuhan hidupnya sangat banyak. Sebenarnya kedatangan Pope adalah kebahagiaan bagi Tom, tetapi Tom sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa akan berhenti dari misi-misi berbahaya. Apalagi sekarang dia memiliki seorang anak dan terikat dengan istrinya. Tapi Tom akan mempertimbangkan lagi tawaran Pope. Pope menjelaskan bahwa mereka akan bekerja di bawah perusahaan. Mereka akan dibayar sesuai kesepakatan setelah misi selesai. Namun Pope menambahkan bahwa target mereka kali ini menyimpan uang yang sangat banyak. Pope mengumpulkan teman-temannya bukan hanya untuk menangkap Lorea, tetapi juga untuk merampas uang-uang tersebut. Akhirnya karena menyadari bahwa dia membutuhkan banyak uang untuk menghidupi anaknya, Tom setuju ikut bersama Pope. Dan berarti Tom terpaksa meninggalkan putri sematawayangnya. I love you. Orang ketiga yang diajak oleh Pope adalah Franz. Awalnya Franz menolak tawaran Pope karena tak ingin meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi. Dia meyakini bahwa misi ini sangat berbahaya, apalagi dia pernah ditangkap karena kasus narkoba. Kasus yang membuatnya dipecat dari dunia militer. Tapi setelah melihat teman-temannya bergabung dalam tim, maka Franz menyetujui tawaran Pope. Orang terakhir yang diajak oleh Pope adalah Ben. Sejak berhenti sebagai tentara, dia sekarang menjadi seorang petarung dalam arena tinju bebas. Pekerjaan ini tentu saja membahayakan, namun Ben tak punya pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah mendengar tawaran Pope, Ben menyatakan ikut dalam misi. Esok harinya mereka langsung berangkat ke markas Lorea. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mengamati bangunan yang terletak di tengah hutan. Selain itu, Pope juga menggabungkan informasi yang didapatnya dari Yovana untuk mencari cara agar timnya dapat menerobos pengamanan di rumah itu. Yovana juga harus mencari tahu letak berangkasnya dan menginformasikannya kepada Pope. Malam harinya, Pope dan kawan-kawan berdiskusi tentang strategi misi. Mereka sepakat tak akan menyerang karena mereka tahu bahwa penyerangan hanya akan membuat segalanya menjadi kacau. Melalui pengamatan hari itu, mereka juga mengetahui bahwa markas Lorea ditinggal oleh keluarganya. Dan sangat tepat waktunya jika misi dilakukan saat keluarga Lorea tidak berada di rumah. Awalnya Pope berkata
bahwa mereka melakukan ini demi perusahaannya yang sudah lama mengejar Lorea. Akan tetapi setelah bertemu dengan teman-temannya, Pop yakin bahwa mereka akan melakukannya sendiri, karena dengan begitu mereka akan mendapatkan uang yang jauh lebih banyak daripada harus berbagi dengan perusahaan. Akhirnya setelah mendengar penjelasan Pop, mereka semua pun sepakat dan siap untuk bekerja sendiri. Sebagai bagian dari strategi, Pop juga meminta kendaraan dan persenjataan yang lengkap dari Yovana. Begitu juga sebaliknya, Yovana meminta perlindungan dan jaminan keamanan dari Pop agar dia bisa kabur ke luar negeri bersama adiknya. Karena dirasa sudah setimpal, Pop menyanggupi permintaan Yovana. Keesokan harinya mereka mulai bergerak mempersiapkan misi. Mereka datang ke gudang senjata rahasia dan memilih senjata yang cocok untuk strategi mereka. Tetapi Tom justru merasa sangat bimbang. Dia ragu karena sebelumnya telah berjanji tak akan melakukan penyerangan lagi. Namun di sisi lain dia tak dapat menutupi keinginannya untuk tetap memegang senjata. Akhirnya Pop berusaha menenangkan dan meyakinkan Tom bahwa dia akan baik-baik saja. Dan Pop juga menegaskan bahwa senjata itu tidak akan digunakan untuk menyerang, namun hanya sebagai alat pertahanan diri. Tom akhirnya merasa tenang kembali dan berusaha meyakini penjelasan Pop. Mereka kemudian bersiap untuk mematangkan rencana mereka. Tom, si ahli strategi, mulai mengatur teman-temannya dan sekali lagi mengingatkan agar tidak menyerang siapapun. Dan mereka pun berangkat pada pukul 3 pagi. Akan tetapi sebelum mereka memasuki rumah Lorea, mereka harus bersembunyi dulu dan memastikan bahwa tidak ada keluarga Lorea di dalam rumah itu. Setelah beberapa saat bersembunyi, mereka pun mulai memasuki rumah Lorea untuk mengamankan rumah. Mereka harus menaklukkan beberapa penjaga sampai akhirnya tiba di dalam berangkas. Sayangnya ketika mereka tiba di sana tak ada apapun yang tersisa. Namun tak lama kemudian mereka menemukan fakta bahwa uangnya tersimpan di dalam tembok rumah. Uang itu ternyata jauh melebihi perkiraan mereka. Pop menghitung jika uang itu lebih dari 250 juta dolar atau sekitar 3,6 triliun rupiah. Hal itu membuat mereka sangat senang karena akhirnya berhasil menemukan apa yang mereka cari. Pop dan timnya langsung membawa uang-uang itu dan mengangkutnya ke dalam mobil. Sayangnya waktu mereka sudah hampir habis sementara mobil telah penuh. Mereka tak bisa membawa seluruh uang dan terpaksa meninggalkannya. Sesuai dengan rencana awal, mereka harus segera pergi dari tempat tersebut, kemudian membakarnya. Akan tetapi saat mereka berniat membakar rumah itu, tiba-tiba Lorea muncul dan langsung menembak William. Pop dan kawan-kawan seketika terkejut. Pop yang pertama kali melihat serangan itu langsung mengejar Lorea lalu menembaknya hingga tewas. Dan setelah memastikan bahwa Lorea sudah tidak bernyawa, Pop dan teman-temannya langsung menolong William. Mereka harus segera pergi karena keluarga Lorea sebentar lagi pasti akan kembali. Sayangnya penembakan William membuat waktu mereka benar-benar habis. Pop dan kawan-kawannya tidak sempat kabur tanpa membuat kekacauan. Dan akhirnya dengan terpaksa mereka terlibat baku tembak dengan anak buah Lorea. All clear. What are you doing? Come on, let's go! Begitu mereka berhasil kabur, Franz menyalahkan dirinya sendiri karena harus menembak para penjaga. Padahal sebenarnya mereka tidak melakukan serangan apapun. Mereka kemudian menuju ke sebuah tempat. Di sana telah ada Yovana dan adiknya yang telah bebas dari tahanan polisi. Mereka semua berkumpul di sana untuk menunggu helikopter yang akan membawa mereka. Tapi saat memindahkan tas berisi uang senilai 250 juta dolar itu ke dalam helikopter, Franz memberitahu bahwa beban itu terlalu berat. Dia memberi usul jika mereka harus mengurangi uang itu agar mereka bisa terbang menyeberangi pegunungan Andes. Namun Pop bersikeras untuk mengangkut semuanya, karena bagaimanapun juga itu adalah uang yang akan mereka bagi bersama. Semakin banyak yang akan mereka bawa, maka semakin banyak pula bagian yang akan mereka dapatkan. Franz terpaksa menuruti keinginan Pop.
Di tengah perjalanan mereka terlebih dulu harus mengantar Yovana dan adiknya ke Peru. Dan saat perpisahan itu, Tom berusaha memastikan bahwa Yovana akan merahasiakan misi mereka kali itu. Tom tak ingin aksi mereka meninggalkan jejak dan akan menjerumuskan mereka ke dalam penjara. Setelah berbicara dengan Tom, Yovana mengingatkan Pope bahwa uang yang mereka bawa terlalu banyak. Hal itu bisa membuat Pope dan kawan-kawan dicari oleh banyak orang sehingga mereka harus berhati-hati. Pope meyakinkan Yovana bahwa dia akan baik-baik saja. Dia percaya jika teman-temannya akan saling menjaga dan bisa membawa uang itu pulang dengan utuh. Setelah berpisah dengan Yovana, Pope dan kawan-kawan terbang lagi melanjutkan perjalanan. Permasalahan baru muncul saat mereka harus melewati pegunungan Andes. Helikopter yang mereka tumpangi tak bisa terbang lebih tinggi karena beban yang berat. Jika mereka terbang dalam ketinggian saat itu, Franz bisa memastikan bahwa kantong uang mereka akan tersangkut di pegunungan dan satu-satunya pilihan adalah mengurangi beberapa kantong uang di helikopter. Akhirnya agar mereka bisa kembali melanjutkan perjalanan, mereka terpaksa menjatuhkan beberapa kantong uang. Namun ternyata hal itu belum cukup, alarm helikopter terus berbunyi. Franz memaksa terbang melewati puncak gunung dan akhirnya mesin helikopter meledak. Dan Franz terpaksa mendarat darurat di sebuah ladang perkampungan warga. Untungnya Pope dan kawan-kawan bisa selamat meskipun helikopternya rusak parah. Setelah memastikan bahwa mereka semua baik-baik saja, Pope dan Tom langsung memeriksa tas yang berisi uang. Mereka menjadi tontonan orang-orang di sana, dan mereka mengetahui bahwa isi tas itu adalah uang. Orang-orang itu berniat merebutnya. Namun Pope menjelaskan bahwa uang itu adalah milik mereka, dan dia bersedia mengganti rugi ladang yang rusak. Tetapi orang-orang itu tetap ngotot dan meminta seluruh uangnya. Akhirnya Tom yang merasa kesal langsung menembaki mereka. No somos de allá. Dan akibat dari tembakan itu, semua orang berlari menjauh ketakutan. Bahkan salah satu warga yang tertembak pun langsung tewas seketika. Pope segera menemui kepala desa untuk meredakan masalah. Pope menyerahkan ganti rugi dan juga uang duka. Selain itu, Pope juga membeli keledai untuk mengangkut uang mereka yang masih sangat banyak dan tak mungkin dibawa dengan menggendongnya. Beberapa saat kemudian, Pope dan kawan-kawannya pergi meninggalkan perkampungan tersebut. Tetapi tiba-tiba mereka dihalangi oleh seorang pemuda kampung. Tom meminta maaf kepada anak itu karena telah menembak keluarganya. Namun meskipun dia membiarkan Tom pergi, dia tetap menyimpan dendam untuk laki-laki itu. Akhirnya setelah seharian mereka berjalan, Pope dan kawan-kawannya memasuki area hutan. Mereka terpaksa bermalam di sana dengan suasana yang dingin karena Tom melarang mereka menyalakan api unggun. Api unggun hanya akan membuat jejak mereka diketahui oleh anak buah Lorea, dan hal itu pasti akan menimbulkan masalah baru bagi mereka. Keesokan harinya mereka sampai di pegunungan berbatu. Perjalanan yang sangat terjal membuat mereka harus berhati-hati. Dan di tengah perjalanan tiba-tiba seekor keledai mereka terpeleset lalu terjatuh ke dalam jurang. Tas uang mereka pun ikut terjatuh dan membuat Pope serta Tom saling menyalahkan. Franz berusaha menenangkan mereka karena perjalanan mereka masih sangat jauh. Sekarang mereka sudah tiba di bukit yang tinggi. Keledai yang mereka bawa sudah tak bisa lagi naik, sehingga mereka harus mengangkut uang itu sendiri tanpa bantuan keledai. Mereka merasa kelelahan namun rela melakukan apapun agar bisa membawa uang itu pulang. Malam harinya mereka berkemah di puncak bukit. Awalnya mereka berniat tidak akan membuat api unggun. Namun karena suhu di puncak sangatlah dingin, Franz punya ide untuk membakar selembar uang. Dan lama-lama ide Franz tersebut disambut dengan baik, dan dia pun membakar sebagian uang mereka agar tidak mati kedinginan. Keesokan harinya mereka dikejutkan dengan serangan yang mendadak. Pope dan kawan-kawannya langsung waspada dan bersembunyi di antara bebatuan. Sayangnya Tom tertembak, meskipun akhirnya penyerang itu juga dapat ditembak oleh Pope. Mereka kemudian saling menyalahkan. William menyalahkan Franz yang menyalakan api unggun, hingga membuat mereka dikejar oleh anak buah Lorea. Tetapi ternyata penembak Tom bukanlah anak buah Lorea. Dia adalah pemuda desa yang kemarin keluarganya ditembak oleh Tom. Pope meyakini bahwa pemuda itu sangat dendam kepada Tom dan secara diam-diam mengikuti perjalanan mereka. Sekarang mereka sudah tiba di kaki pegunungan Andes.
Kini tinggal seperempat perjalanan lagi menuju pantai untuk mencari perahu dan membawa mereka pulang. Sayangnya mereka sudah terlambat 5 hari dari waktu yang ditentukan dengan perahu itu. Ben mengajukan diri untuk mencari perahunya. Sementara itu sisanya kembali bermalam sambil menjaga sisa uang mereka. Malam itu mereka lagi-lagi merasa bersalah. Tindakan bodoh mereka dalam menyelesaikan misi ini justru membuat temannya terbunuh. Keesokan harinya Ben kembali dan memberi kabar bahwa perahunya masih ada. Akan tetapi mereka menyadari bahwa tidak mungkin membawa semua uang itu karena mereka sudah kelelahan dan perahunya tak mungkin cukup untuk mengangkutnya. Ben juga memberi informasi bahwa banyak orang yang menunggu kedatangan mereka di dekat pantai untuk merampas uang mereka. Dan karena itu mereka harus menuju ke pantai dengan cara sembunyi-sembunyi. Namun sebelum itu mereka sepakat untuk mengambil setengah dari uang itu agar lebih mudah dibawa. Sisanya akan mereka buang ke jurang dan membiarkannya tertutup salju yang dingin. Nobody will ever see it again. Esok paginya mereka mulai perjalanan menuju ke pantai. Tapi seseorang menghadang mereka yang ternyata masih remaja dan dia adalah anak buah Lorea. Anak itu diberi tugas untuk menangkap mereka. Namun bukannya marah, Pop justru memberikan uang pada anak itu dan memintanya pergi dari situ. Masalah bagi Pop dan kawan-kawan tak hanya berhenti sampai di situ. Mereka terus dikejar oleh rombongan mobil bersenjata. Mereka terus diserang sampai kemudian mereka berhasil menemukan tepian pantai. Mereka melompat ke laut sampai akhirnya ditolong oleh perahu yang menjemput mereka. Setelah mengalami kejadian yang berat sekaligus menakjubkan, mereka pun akhirnya berhasil pulang. Bob dan kawan-kawannya mengumpulkan uang itu kemudian membaginya. Tetapi William memutuskan untuk memberikan uang itu kepada anak Tom. Keputusan ini diikuti oleh teman-temannya yang lain termasuk Pope. Meskipun mereka telah kembali dengan selamat, mereka tidak akan pernah bisa melupakan rasa bersalah mereka atas kematian Tom. Sekarang mereka harus berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing. Meski mereka tidak mengatakannya, namun mereka saling mengerti bahwa mereka sangatlah berduka. Bagi mereka, uang tidak ada artinya jika mereka harus kehilangan sahabat seperjuangan.